Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nilda Ayu Aditya. Saya dari jurusan Matematika tahun 2024. Saya dari kelompok 1 dengan mata kuliah Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bab tentang materi pointer dan linked list. Langsung saja kita masuk pada codingannya, di mana seperti codingan pada umumnya, yaitu diawali dengan menggunakan sebuah header yang berisi tipe data dan juga using namespace std, yaitu di sini menggunakan IOStream untuk menginput dan juga mengoutputkan data. Kemudian ada using namespace std yang digunakan untuk memudahkan kita memasukkan data tanpa harus menuliskan std pada setiap fungsi yang kita masukkan. Kemudian di sini langsung ke struktur data. Itu untuk mendeklarasikan suatu node yang digunakan untuk menyimpan elemen pada linked list, di mana itu berisi data yang bertipe data integer untuk menyimpan data integer. Kemudian ada node bintang next, itu merupakan pointer yang menuju ke node berikutnya dalam linked list. Kemudian dilanjutkan dengan fungsi insert, di mana fungsi insert ini digunakan untuk menambahkan elemen baru ke dalam linked list. Lalu, kita membuat node baru atau new node dan mengisi data dengan nilai yang berikutnya atau value. Kemudian kita menetapkan pointer next dari node baru ke null PTR, karena node ini akan menjadi node terakhir jika disisipkan. Lalu, jika linked list, lalu kita masuk ke pernyataan kondisi, di mana jika linked list itu kosong atau head sama dengan 0 PTR, maka head akan menunjuk ke node baru. Dan jika list tersebut tidak kosong, maka akan dilakukan untuk menemukan node terakhir, dan node baru akan disisipkan di akhir list. Kemudian kita lanjut masuk ke fungsi remove atau fungsi untuk menghapus node pertama dari linked list. Selanjutnya itu ada untuk memeriksa apakah list tersebut kosong. Dan jika kosong, maka program mencetak pesan dan mengembalikan kontrol. Kemudian, jika list tersebut tidak kosong, maka hit akan diarahkan ke node berikutnya. Kemudian, node pertama dihapus menggunakan delete. Lalu dilanjutkan dengan fungsi display, di mana fungsi display ini digunakan untuk menampilkan seluruh elemen pada linked list. Kemudian,
kita menggunakan pernyataan kondisi, di mana jika eh, ling- jika list tersebut kosong, maka program akan mencetak bahwa list tersebut kosong. Dan jika list tersebut tidak kosong, maka traversal digunakan mulai dari head dan setiap data node dicetak hingga akhir list. Lalu selanjutnya kita akan masuk kepada fungsi main, di mana yang pertama itu ada pointer head diinisialisasi ke null PTR yang menandakan bahwa linked list tersebut kosong. Dan program lalu cout untuk meminta pengguna memasukkan tiga data. Kemudian menggunakan pernyataan perulangan for dengan inisialisasi I sama dengan 0, kemudian I kurang dari 3 dan plus plus I. Lalu dilanjutkan dengan program tersebut akan eh, memasukkan data itu mulai dari data yang pertama dan data seterusnya. Lalu, out lagi untuk menampilkan display dari list-list yang telah dimasukkan oleh pengguna. Kemudian, menampilkan data yang telah dihapus sampai list tersebut kosong. Di sini, saya akan mencontohkan outputnya, yaitu kita disuruh untuk memasukkan data ke satu. Di mana di sini saya memasukkan misalnya 23. Kemudian untuk data yang kedua itu saya memasukkan 50 dan data yang ketiga itu misalnya 15. Maka di sini linked list setelah insert tiga data itu ada 23, 50 dan 15. Lalu ada menghapus data sampai list tersebut kosong, di mana data yang pertama kali dihapus adalah 23, kemudian 50 dan 15, dan list tersebut kosong. Baiklah, mungkin sekian saja video dari saya mengenai materi tentang pointer dan linked list. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.